bahwa sejarah pelestarian Curik Bali telah dilakukan 20 tahun sejak tahun 80 sampai tahun 1999 oleh organisasi dunia yang mana mengembalikan 200 ekor lebih jalak Bali ke Indonesia. Tapi akhirnya program tersebut gagal dan para peserta yang melakukan pelestarian dari internasional menarik diri dari Indonesia dan tidak sanggup lagi untuk melakukan pelestarian Curik Bali yang ada di Bali. Tahun 2005, kami, Taman Safari Indonesia, TKBSI, Forum Konservasi Satwa Liar bersama Kementerian Kehutanan pada saat itu, kita bersama-sama dengan Burung Indonesia membentuk satu konsorsium, akhirnya dibentuklah satu asosiasi pelestari Curik Bali Indonesia, Curik Bali. Sehingga asosiasi ini berkembang sampai saat ini. Perlu diketahui oleh ibu bapak sekalian bahwa di Taman Nasional Bali Barat mulai dari 4 ekor saat 2005 sekarang sudah memiliki lebih dari 57 ekor Curik Bali yang ada di Bali Barat, Taman Nasional Bali Barat. Memang keberhasilan ini kurang diperhatikan oleh bangsa kita sendiri, tapi dalam bukunya Ethno-Ornithology dari BirdLife itu menyatakan Indonesia telah berhasil melakukan satu reformasi pelestarian satwa liar yang tadinya kita mengarah kepada konservasi, pelindungan, pelestarian satwa dengan ala barat. Tapi dengan Indonesia mengikut sertakan masyarakat sebagai penangkar burung dan meningkatkan populasinya sehingga di alam pun sejahtera, di masyarakat para penangkar sekarang sudah memiliki lebih dari 3.500 ekor burung jalak Bali di para penangkar di Indonesia. Sehingga penangkar berhasil, masyarakat mendapatkan manfaatnya dan juga di alam mereka lestari. Tidak ada lagi yang ingin mencuri karena harganya dulu 30 juta, sekarang tinggal 4 juta saja. Jadi lebih baik beli di penangkar daripada harus mencuri ke Bali dan biayanya pun hampir sama. Saya kira ini menjadi awal dalam buku tersebut juga disampaikan ini mungkin menjadi awal pelestarian konsep sistem pelestarian di Indonesia yang harus dirubah mengikut sertakan masyarakat. Semua itu pasti akan berhasil. Kami yakin dengan pelepasan jalak putih ini, kami telah mengikut sertakan masyarakat dan telah kami usahakan dalam 1 tahun terakhir ini. Dan berbagai macam kajian, mudah-mudahan ini pun akan mulai awal dari pelestarian burung berkicau di Indonesia. Dan sebelumnya lebih strong lagi, sangat kelihatan rasa cinta kasih dan sayang Bapak Presiden kepada satwa. Dan itu dicontohkan oleh beliau untuk dilepaskan. Waktu saya tanya, Bapak bagaimana kira-kira, karena kan ini akhirnya menjadi contoh bagi masyarakat kita. Beliau mengatakan pada saya, pada prinsipnya sih, saya berpandangan bahwa pada dasarnya itu makhluk hidup yang dilahirkan atau lahir atau diciptakan oleh Tuhan itu lahir untuk bebas. Jadi ya kita lepaskan, gitu kira-kira secara sederhana. Tetapi saya kira kita bisa mengartikannya luas. Oleh karena itu saya bilang Pak Dirjen coba deh konsultasi sama ahli-ahli burung, teman-teman yang komunitas burung. Karena waktu itu contoh pertama yang dilepaskan beliau adalah burung. Tapi kemudian ada elang bondol, ada lagi kura-kura dan lain-lain. Ini secara reguler dilakukan oleh Bapak Presiden dan kita masyarakat juga mengikuti itu dan saya kira sekarang sudah meluas. Dan ternyata waktu minggu lalu saya di Nairobi di PBB itu tahun 2016 ini, padahal Bapak Presiden kan waktu itu tahun lalu ya, itu mencanangkan tahun Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu
adalah Go Wild for Life. Jadi Indonesia rasanya tuh nggak ketinggalan. Kita itu cukup advance di lingkungan. Hanya mungkin selama ini itu usaha bersamanya itu belum kelihatan. Dan untuk itu saya tidak pernah henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada kawan-kawan CSO, kawan-kawan dan tokoh-tokoh yang punya dedikasi rasa spontanitas, sayang kepada binatang, sayang kepada tanaman, dan itu untuk kepentingan bangsa kita. Saya tulus mengatakan itu dan benar-benar saya speechless karena saya tahu persis apakah peneliti perorangan, aktivis itu sudah pasti gak berpikir uang. Pokoknya apa yang ada dilakukan untuk suatu tujuan, dan tujuan itu adalah keselamatan bagi alam kita.